Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan para pemirsa yang sempat mendengarkan ceramah pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam kondisi video virtual untuk menyampaikan bersama-sama, membahas pengetahuan yang insya Allah mendatangkan sebuah kebaikan. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita menyiapkan syukur kepada Allah. Kita dapat bertemu di bulan Ramadan bertepatan dengan 1442 Hijriah ini. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, semoga puasa dan bulan Ramadan insya Allah senantiasa kita temui di tahun-tahun berikutnya. Amin, Allahumma amin. Salam dan salawat tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman sekarang ini, dari zaman kebodohan hingga zaman sekarang ini. Hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW adalah sang revolusioner sejati. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, puasa tentunya mendatangkan hikmah untuk kita semua. Puasa memberikan kita banyak dampak positif. Namun ketika kita membahas tentang hikmah di bulan Ramadan ini, hikmah daripada berpuasa tentunya dipandang berbeda-beda oleh setiap orang. Ada yang memandangnya biasa saja, tapi ada pula yang memandangnya luar biasa. Mengapa demikian? Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang memandang hikmah puasa hanyalah bagian daripada hikmah duniawi. Mereka tidak menganggap hikmah yang mendatang, hikmah yang insya Allah didapatkan, apa yang dirahmati oleh Allah dan apa yang kita peroleh di akhirat kelak. Saya berikan sebuah contoh hikmah di bulan puasa bagi mereka yang menganggapnya di bulan duniawi. Sebagai contoh, mohon maaf, untuk penjual, misalnya penjual takjil, penjual es, mengatakan bahwa puasa ini mendatangkan hikmah, mendatangkan kesyukuran bagi mereka. Mengapa demikian? Di bulan puasa ini pendapatan mereka bertambah. Masya Allah, ketika kita lihat dari sisi ini, maka Allah senantiasa selain mendatangkan kebaikan juga mendatangkan rezeki di bulan puasa. Namun dianggap sebagai hikmah duniawi oleh kalangan tertentu. Kemudian hikmah sebagai contoh dari seorang pegawai. Hikmah bulan puasa ini memberikan mereka keringanan dalam pekerjaan. Subhanallah. Jadi pekerjaan-pekerjaan mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan mereka dikurangi waktu jam kerjanya, dan kemudian akan mereka lanjutkan atau senantiasa mereka beristirahat, yang hal ini juga merupakan rezeki dari Allah, nikmat Allah yang tidak bisa kita lupakan. Namun hal ini dianggap semata hikmah duniawi oleh mereka. Kemudian hikmah untuk anak-anak sekolah seumpamanya adalah bulan puasa ini juga memberikan mereka hikmah. Mereka bahkan diliburkan atau bahkan jam sekolahnya juga dipersingkat. Atau dalam hal ini mereka juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan nikmat kepada anak-anak, di mana di bulan puasa ini rezeki mereka adalah diliburkan. Jadi ada banyak sekali rezeki yang hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya mampu memberikan kita kesenangan. Dan hal ini sebenarnya bukan hanya semata-mata kita untuk mencapai hikmah duniawinya, tapi bagaimana kita mencapai taraf hikmah kebaikan di tingkat akhirat, di tingkat mendatang. Apa yang menjadi keinginan dan harapan kita bersama sebagaimana orang yang beriman dan bertakwa. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian hikmah-hikmah duniawi ini tentu jelas berbeda dengan pandangan-pandangan mereka bagi yang insya Allah beriman dan bertakwa. Siapakah yang beriman dan bertakwa itu? Insya Allah kita yang senantiasa
Manfaatkan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh ampunan, sebagai bulan yang penuh permaafan, sebagai bulan yang penuh berkah, sebagai bulan yang dipenuhi ibadah-ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagai bulan yang menghantarkan kita menuju kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bulan yang menghapuskan dosa-dosa kita insyaallah. Nah, mereka yang beriman dan bertakwa menganggap bahwa hikmah puasa adalah hikmah yang besar, bulan yang penuh berkah, bulan yang mendatangkan perubahan untuk kita, perubahan dalam diri kita, perubahan secara material maupun yang lainnya, karena Allah mendatangkan kesehatan kita, mendatangkan rezeki kita, bahkan menuntun kita ke jalan yang benar, melatih kita menuju kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar mereka bertakwa. Nah, ayat ini memberikan kita bahwa puasa memang merupakan kewajiban, bukan hanya sekedar melepaskan yang namanya kewajiban atau sekedar formalitas saja. Tapi puasa selain kewajiban juga ibarat hubungan kausalitas antara hak dan kewajiban. Ketika seorang hamba telah menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, penuh rahmat, penuh berkah, penuh dengan sabar dan keikhlasan, semata-mata hanya karena Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak kepada orang-orang yang menjalankan kewajibannya. Diperintahkan dalam Al-Quran bahwa hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah agar senantiasa mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalangan-kalangan yang beriman dan bertakwa adalah semoga kita semua ini yang mendatangi dan mendapati bulan Ramadan ini. Bulan puasa adalah bulan yang penuh berkah. Bulan yang kita tidak tahu apakah kita masih dapat bertemunya di tahun yang akan datang, tahun-tahun berikutnya. Karena sejatinya ajal, jodoh itu ada di tangan Allah. Tapi bagaimana kita sebagai manusia, sebagai hambanya, hanya mampu beribadah dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang hadirat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa ini seharusnya kita tidak hanya menginginkan atau mengharapkan hikmah-hikmah yang kita dapat di dunia saja, tapi seperti yang saya katakan bahwa kita juga harus mendapati hikmah yang secara jangka panjang. Karena sejatinya sebagai contoh, kita kerja bukan hanya untuk terima gaji di bulan pertama, tapi bagaimana ke depannya agar kita mampu berkembang secara material, secara ekonomi. Begitu pula ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan itu bukan hanya di dunia, tapi balance antara kehidupan di dunia dan insya Allah kehidupan di akhirat. Hadirin hadirat insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dan hikmah puasa harus dijalankan bagi mereka-mereka dengan jujur, ikhlas dan sabar. Sejatinya ibadah yang dikerjakan dengan tidak ikhlas adalah ibadah yang tidak khusyuk, karena terdapat paksaan, terdapat ketidakenakan hati dalam menjalankannya. Dalam hal ini kita harus menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh, sabar, ikhlas, karena mengharapkan kebaikan dari Allah. Bukan hanya kita beribadah karena mengharapkan sesuatu, tapi memang merupakan kewajiban kita dan harus kita laksanakan. Hadirin hadirat insyaallah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan berpuasa ini bagi orang-orang yang beriman tentunya sudah memiliki pandangan-pandangan yang jelas. Untuk apa sih kita berpuasa? Serta apa sih yang kita dapatkan setelah berpuasa ini? Jadi menurut penelitian, puasa itu memang menahan. Artinya menahan, tapi dalam hal ini mampu mendatangkan sebuah kesehatan. Masya Allah, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala selain mendatangkan rezeki di bulan penuh berkah ini, juga mendatangkan kesehatan untuk kita. Nah, lantas ketika kita bandingkan puasa dengan kehidupan dunia, saya berikan sebuah contoh antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip korupsi. Ketika kita tanyakan kepada mereka yang korupsi, apakah beliau berpuasa bagi agama Islam? Apakah beliau berpuasa
tentu mereka menjawab, ya saya berpuasa. Bahkan mungkin mereka akan tersinggung. Loh, kok ditanyain kenapa berpuasa? Nah, padahal ini yang membedakan adalah pengaplikasian puasanya. Bagaimana ia menjalankan sebuah ibadahnya. Mereka sama-sama menjalankan sebuah ibadah, tapi dalam tanda kutip, ada yang sabar, ada yang jujur, dan ada pula yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan ada sekedar menggugurkan kewajiban. Orang-orang yang korupsi, mohon maaf, mereka berpuasa, tapi dalam tanda kutip mereka tidak jujur. Segala sesuatu, alangkah baiknya ibadah kita lakukan dengan jujur. Mungkin teman-teman sekalian, hadirin hadirat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah senantiasa tidak terlihat. Dalam hal ini ketika Anda sholat, ketika Anda berpuasa, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam konteksnya Anda ria, tapi hal ini tidak dibenarkan oleh agama. Ibadah itu tidak ada yang lihat. Tapi bagaimana faktor kejujuran kita ini membawakan kita keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan yang korupsi tadi. Jadi hadirin hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah, di bulan penuh berkah ini kita tidak hanya diwajibkan berpuasa, melainkan di bulan penuh berkah ini kita diperbanyak meminta kepada Allah. Dianjurkan kepada kita untuk senantiasa membaca Quran, dianjurkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah. Bulan penuh ampunan, sejatinya Allah Maha Pengampun, tapi kita adalah seorang hamba. Nabi Muhammad SAW juga yang telah dijanjikan surga masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini sebagai seorang hamba Allah, manusia biasa yang tidak luput dari salah, dosa dan hilaf. Nah, marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan penuh berkah ini untuk kita semua. Semoga apa yang kita dapati ini menjadi berkah untuk kita semua, membawa manfaat, membawa rezeki, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sejatinya ibadah dilakukan karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena hal lain. Sejatinya ibadah karena Allah, untuk mendapatkan keberkahan dan kenikmatan di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Marilah kita senantiasa meminta kepada Allah agar insya Allah kita bertemu di tahun-tahun berikutnya, mendapati bulan penuh berkah ini. Amin. Allahumma amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.